Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Sofiani Daud, mahasiswa baru di Universitas Kaltara, jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dulunya dikenal sebagai bahasa Melayu. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan oleh Sumpah Pemuda, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah diresmikan sebagai bahasa nasional. Poin yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Adapun peristiwa-peristiwa penting tersebut, yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pasalnya yang 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang kedua, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan pedoman ejaan berbahasa. Yang keempat, pada tahun 1993 telah resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda. Poin yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, sebagai alat penyatu berbagai-bagai suku bangsa dalam berbahasa. Poin yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Saya lanjut ke poin yang kelima, dampak-dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia yang baku. Poin yang keenam atau poin yang terakhir, manfaat kita belajar bahasa Indonesia. Manfaatnya adalah, pertama, menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa kita. Yang ketiga, mempermudah kita dalam berkomunikasi. Yang keempat, menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan kita. Ya, demikian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.